Hey soul friends, hai teman-teman jiwaku. Selamat datang di channelku, Madam Mary. Kali ini aku akan melakukan bacaan tentang pesan dari soulmate-mu, atau kalian bisa mengartikan jodoh, karena aku di sini soulmate. Aku kasih konteks adalah soulmate secara romantis. Jadi kita akan lihat pesan dari soulmate-mu atau jodohmu. Pesan dari soulmate untuk teman-teman yang sekarang menonton video ini. Okay. Pay attention to the red flags. Finance and career. Kita akan ambil lagi satu. Terima kasih. Inspiration. Oke, teman-teman, kalau di sini soulmate kamu menyampaikan bahwa agak romantis sebenarnya. Dia panggil kamu beb atau sayang seperti itu. Dia menyampaikan bahwa saat ini kamu mungkin bertemu dengan lelaki atau perempuan-perempuan yang dalam tanda kutip salah. Itu adalah untuk pembelajaran untuk hidup kamu. Tapi di sini soulmate kamu juga menyampaikan bahwa jangan terlalu lama, kayak gini. Aku dapat ilustrasinya bahwa laki-laki atau perempuan yang sebelumnya kamu pacari atau sekarang masih kamu pacari itu sudah memberikan banyak sekali bendera merah atau lampu merah kalau istilah orang Indonesia kita bilang. Tapi kamu kayak pura-pura nggak tahu, atau karena memang dalam diri kamu masih sayang sama dia, kamu masih cinta sama dia, dan jadi kayak gini, cinta buta. Mungkin banyak teman kamu atau saudara kamu atau bahkan orang tua kamu dengar kamu tuh cinta buta. Dan soulmate kamu tahu itu. Soulmate ini aku mungkin secara manusia dia, secara fisik dia nggak sadar, tapi ini soulmate ini adalah dari higher self, jodoh kamu atau jiwa jodoh kamu yang jiwa itu higher self kita tuh tahu segalanya gitu. Mereka bahkan terkoneksi di 5D gitu loh. Dan soulmate kamu menyampaikan bahwa jangan gokil, bukan gokil sih, jangan konyol. Kalau kamu tahu laki-laki atau perempuan ini hanya memberikan kesulitan dalam hidup kamu atau drain energi kamu gitu, kenapa kamu harus pertahanin? Dan aku bahkan dengar bahwa kamu sebenarnya tahu bahwa laki-laki atau perempuan ini bukan jodoh kamu, tapi kamu takut karena mungkin kamu takut jomblo, kamu takut single, kamu takut nggak ada orang yang nemenin kamu. Seperti itu aku dengar. Kemudian finance and career. Di sini juga aku dengar bahwa laki-laki atau perempuan yang kamu pacari sebelumnya atau mungkin sekarang masih kamu pacari, ini setiap orang beda-beda ya, karena ini general reading teman-teman. Jadi timeline kalian beda-beda, jadi disesuaikan dengan kehidupan kalian sekarang. Kalaupun tidak resonate, silahkan untuk di skip atau kalian bisa nonton videoku yang lain. Untuk teman-teman yang resonate, pacar kalian sekarang itu bahkan membawa isu secara keuangan dan karir kamu gitu loh. Dengan segala macam lampu merah, bendera merah yang datang ke kehidupan kamu yang dibawa oleh laki-laki dan perempuan ini, membuat keuangan kamu ya mungkin dulunya kamu cukup aja, sekarang kamu harus utang segala aku dengar. Kemudian secara karir kamu juga
kamu jadi nggak fokus ke kerjaan. Dan soulmate kamu mengatakan bahwa kamu harus tahu gitu loh, kamu harus tahu bahwa laki-laki atau perempuan yang kamu bawa ke kehidupan kamu itu, jika hanya gini, kalau dia datang ke kehidupanmu, dia lebih banyak ngasih kesulitan daripada kebahagiaan. Ngapain dipertahanin, teman-teman? Tapi ini apa ya? Ini kamu masukin ke diri kamu ya. Kamu analis lagi, kamu pikirkan lagi setelah kamu dengerin pesan dari soulmate kamu atau pesan dari jodoh kamu ini. Kamu masukkan lagi ke dalam diri kamu kembalikan lagi ke diri kamu, dan kamu analis lagi, kamu observe lagi, dan hanya kamu yang bisa mengambil keputusan ya, teman-teman. Jadi dengarkan semua pesan ini dengan pikiran terbuka. Kemudian separation ini adalah, aku lihat kamu dan soulmate-mu atau jodoh kamu tidak dalam satu kota. Jadi mungkin dia dari kota lain atau bahkan dari negara lain seperti itu. Tapi secara 5D ya teman-teman, secara jiwa, secara higher self, secara spirit, kita nggak ada separation. Kita bisa terkoneksi dengan siapapun yang kita pikirkan. Kita akan ambil lagi. Romantic feelings. Aku dengar kalian berapa kali mimpi tentang soulmate kamu. Jadi mungkin ada laki-laki atau perempuan yang datang ke mimpi kamu gitu, dan vivid gitu loh. Vivid itu jelas banget wajahnya gitu, dan jelas sekali momennya gitu. Dan ini siapa ya gitu, dia familiar tapi kayaknya aku belum pernah lihat di kehidupan ini gitu. Itu adalah jodoh kamu, teman-teman. Dan bahkan dia selalu datang saat kamu merasa sedih, saat kamu sakit seperti itu, dan dia memberikan penghiburan dengan cara masuk dalam mimpi kamu seperti itu. Kemudian reconciliation, someone from your past is returning to your life. Ya teman-teman, aku lihat juga beberapa kalian yang punya mantan seperti itu, dia datang ke kehidupan kamu. Yaitu lagi kita kembalikan ke kamu ya teman-teman. Jadi hanya kamu yang bisa memutuskan kehidupan kamu mau dibawa kemana seperti itu. Tapi jodoh kamu menyampaikan bahwa ya, sebelum aku datang ke kehidupan kamu secara 3D gitu, aku tahu gitu apa yang terjadi dalam hidup kamu secara 5D gitu. Dan memang soulmate itu sebelum dia datang ke bumi ini gitu sebagai manusia, mereka memang sudah punya janji, teman-teman. Kalian sudah punya janji gitu sama soulmate kalian akan bertemu di kehidupan ini. Tapi sebelum bertemu kita akan dihadapkan dengan banyak challenge untuk pembelajaran seperti itu. Kemudian flirt, aku lihat energi kalian, kamu dan soulmate kamu itu adalah orang-orang yang kalian sebenarnya bukan flirting, kalian bukannya seduce, bukannya menggoda gitu, lawan jenis, tapi aku lihat memang kalian punya energi itu gitu. Jadi makanya orang merasa kalian itu punya energi flirting gitu loh. Jadi kalau kalian ngomong, gaya bahasa tubuh kalian itu kadang membuat orang salah tangkap gitu. Oh, dia mungkin suka sama aku gitu. Jadi ya, soulmate kamu menyampaikan bahwa kita harus tahu siapa yang kita tanggapi, siapa kita berteman,
Dan jangan menggantung orang, jangan memberikan kesempatan ada apa ya, ada gimana sih, tanggapan atau pendapat. Tapi sebenarnya gini teman-teman, aku pernah ngalamin waktu aku kuliah, saat aku disapa orang di kampus gitu. Kalau aku nyapa balik atau aku tanggepin, orang-orang bilang aku genit, aku cewek murahan, atau ya bahkan ada yang lebih parah, ayam kampus kayak gitu. Tapi ketika aku nggak sapa orang, aku dibilang sombong, aku dibilang jutek, aku dibilang sok jual mahal segala macam seperti itu. Dan mungkin beberapa kalian mengalami hal sama yang pernah aku alami. Dan itu kembali lagi ke kalian gitu, kalian mau bagaimana cara membawakan diri. Kalau aku ya kalau memang orang yang aku kenal ya oke aku sapa, tapi orang yang nggak aku kenal ya mungkin nanti dulu lah gitu. Dan soulmate kamu dan kamu ini teman-teman sebenarnya mempunyai pengalaman hidup atau stage atau level yang hampir sama gitu loh. Jadi waktu dia menyelesaikan masalah dia, kamu juga menyelesaikan masalah kamu. Waktu dia dapat masalah, kamu juga dapat masalah. Mungkin suatu saat nanti ya teman-teman, in the future gitu, saat kamu bertemu dengan soulmate kamu dan kalian akhirnya terbuka satu sama lain, kalian akhirnya tahu gitu bahwa kalian mengalami hal yang sama. Kalian bertemu laki-laki atau perempuan yang salah dengan case yang hampir sama seperti itu. Kita akan ambil dari Whisper of Love Oracle. Oh my god. Look to your inner strength. You're stronger than you realize. Ya teman-teman, soulmate kamu menyampaikan bahwa it's okay gitu. Nggak apa-apa kalau kamu sekarang merasa bahwa kamu merasa nggak ada tenaga atau nggak ada energi atau nggak tahu harus bagaimana menghadapi masalah kamu saat ini. Yang tadi aku sampaikan bahwa mungkin kamu sekarang masih berpacaran dengan perempuan atau laki-laki yang dalam tanda kutip salah seperti itu, dan bagaimana kamu harus sebenarnya gini, mau nggak mau gitu ya teman-teman, suatu saat nanti kamu harus menyelesaikan masalah ini atau mengambil keputusan. Apakah kamu mau terus menerus berada di toxic relationship atau kamu mau keluar, dan ya kalau kamu keluar dan kamu putus sama dia ya tentu saja ada resikonya yang harus kamu tanggung gitu. Kamu nggak punya pacar itu lagi atau ya mungkin kamu ya gini, aku dapat pesan dari soulmate kamu, jangan terlalu overthinking, live the moment. Jadi kayak gini, kalau kamu merasa bahwa laki-laki atau perempuan ini yang kamu pacari saat ini hanya membawa kesukaran ke kamu, kesulitan, kesusahan daripada kebahagiaan, membuat kamu anxiety, gelisah, atau bahkan aku dengar kamu jadi stres gitu loh, bukan mikirin bersama-sama laki-laki atau perempuan ini, akan lebih baik bahwa kamu mengambil keputusan untuk pisah sama dia. Jangan mengatasnamakan aku masih sayang sama dia. Oke, kamu masih sayang sama dia, tapi diri kamu bagaimana? Karena tentu setiap orang beda-beda ya teman. Tentu setiap kalian beda-beda case-nya gitu. Tapi ya dengarkan intuisi kalian. Kemudian honesty is essential, benar banget. Kejujuran adalah penting teman-teman. Sekarang kamu habis dengerin bacaanku ini,
coba meditasi, atau kalau kalian belum terbiasa meditasi, ya tenang sedikit, duduk sebentar, maksudku duduk sebentar, dan mulai tengok lagi, atau mulai lihat lagi, atau flashback tentang kehidupanmu saat ini, hubungan relationshipmu sama your current pacar. Apakah aku jujur selama ini? Karena setiap ada bendera merah atau lampu merah dalam hubungan kita pasti tahu kok. Bahkan sebelum orang lain ngomong, sebelum kalian datang ke video ini, kalian tahu kok bahwa ada sesuatu yang tidak benar dengan hubunganku dengan pacarku sekarang, seperti itu. Tapi mungkin kalian memang orang yang butuh konfirmasi dari orang lain atau dari bacaan ini gitu, bahwa apa yang harus aku lakukan. Mungkin kalian merasa bahwa ini mungkin halusinasiku, atau ini mungkin aku hanya baper gitu. No teman-teman, no, kamu gak bawa perasaan, kamu gak baper atau lebay atau apapun. Tapi itu memang intuisi kamu teman-teman, dan itu bakal terus ngulik-ngulik kamu sampai kamu nyelesain itu, sampai kamu ambil keputusan bahwa oke, aku akan menyelesaikan hal ini, seperti itu. Ya, ambil lagi. Karena mungkin tidak, aku nggak bilang semuanya teman-teman, tapi laki-laki sama perempuan yang sekarang kamu pacari itu, dengan bacaan ini ya, dia bukan jodoh kamu gitu loh. Karena yang aku lihat, soulmate kamu yang jodoh kamu ini menyampaikan bahwa itu adalah red flags gitu loh. Itu bahwa itu adalah bendera merah. Love makes the difference. Ya teman-teman, aku ambil contoh ya. Aku pacaran sudah berapa kali, dan saat aku putus dari laki-laki satunya, kemudian ke pacar berikutnya, seperti itu. Dulu aku masih muda, dulu aku cuma ya mau have fun, kalau ada orang yang suka sama aku dan aku suka sama dia, ya udah aku terima. Tapi aku nggak tahu bahwa sisa-sisa luka yang dulu ditimbulkan dari mantanku dulu itu masih ada di sini, masih ngendap gitu, masih ada endapan di situ. Dan waktu itu aku nggak ngerti cara atau bahkan aku nggak sadar bahwa aku sebenarnya punya luka, punya sakit dalam diriku yang ditimbulkan oleh hubunganku sebelumnya. Maka setelah aku pacaran dengan beberapa orang, kemudian bertemu dengan orang yang dalam tanda kutip hubunganku hampir sama gitu loh, hampir toksik aku bilang. Bahkan terakhir hubunganku itu adalah berlangsung cukup lama gitu, bertahun-tahun, dan aku baru sadar bahwa hubungan ini toksik gitu. Jadi saat kamu punya kesempatan ya teman-teman, punya kesempatan untuk, atau kamu dapat enlightenment gitu, kamu dapat pencerahan, penglihatan gitu, bahwa ada yang salah dalam hubungan ini, tolong jangan kalian cuekin, tolong jangan kalian jangan bodoh amat, atau jangan, ya tolong dihiraukan gitu. Kalian hiraukan, kalian kerjakan shadow itu, kalian kerjakan trigger yang dibawa oleh jiwa kamu itu gitu loh. Karena itu artinya kamu semakin dekat teman-teman, semakin dekat kepada soulmate kamu gitu loh. Dan kamu harus mengerjakan itu teman-teman gitu, jangan cuekin itu gitu. Karena banyak sekali orang di luar sana yang bahkan sudah menikah, dan setelah menikah bertahun-tahun dia baru tahu bahwa ini bukan laki-laki atau bukan perempuan yang
yang seharusnya jadi jodohku gitu loh. Dan itu ya aku nggak bisa ngejudge gitu teman-teman. Tapi untuk kalian yang masih belum pernah menikah gitu dan kalian masih pacaran, kalau kalian dapat intuisi itu, kalau kalian dapat gelik apa apa ya, ya kalian kayak dapat gelitikan, maksudku gelitikan dari universe, dari soulmate kamu, dari spirit guide kamu. Itu adalah suatu berkat teman-teman, bahwa kamu diselamatkan gitu loh. Jadi sebelum kamu menikah sama orang yang salah gitu, speak the language of love ya teman-teman. Di sini soulmate kamu menyampaikan bahwa jangan merasa bahwa apa ya, perpisahan, karena ini case beda ya, perpisahan yang kamu alami. Aku lihat kalian beberapa habis putus dan itu bukan cukup sih, nggak ada sakit yang cukup, menurut aku semuanya menyakitkan. Jangan merasa bahwa itu karena kamu gak worth it, karena kamu gak enough. Bukan, kamu putus sama dia kamu break, gak jadi sama laki-laki atau perempuan ini bukan karena kamu gak cukup, bukan karena kamu gak worth it, bukan, tapi kamu layak untuk mendapatkan yang terbaik, yang lebih baik daripada laki-laki atau perempuan yang kalian tinggalkan. Kita ambil dari tarot. Oke, ya, Page of Wands. Ini adalah lembaran baru teman-teman. Soulmate kamu menyampaikan bahwa setelah kamu menyelesaikan isu yang sekarang sebenarnya atau bahkan sudah lama muncul dalam hidup kamu, maka kamu akan tahu kemana kamu akan. Kayak gini, tiba-tiba gini teman-teman, makanya kamu habis putus, terus kamu butuh waktu untuk menyendiri. Kamu pengen pergi ke suatu tempat, dan di sana kamu akan bertemu dengan jodoh kamu, soulmate kamu. Dan mungkin kamu pikir nggak mungkin lah seperti itu. No, mungkin teman-teman, ini beneran. Aku lihat gini, soulmate kamu itu sudah membayangkan atau sudah bermanifestasi atau sudah berafirmasi atau bahkan sudah membuat vision board gitu. Dia akan bertemu kamu dengan cara seperti ini, dan itu terjadi. Jadi ya, saat kamu berada dalam low, dalam kehidupan kamu yang terendah, kamu akan bertemu dia, soulmate kamu ini. Dan kamu juga bisa bermanifestasi teman-teman, kamu pengen bertemu dengan soulmate kamu dengan cara seperti apa. Wah ya, mungkin kamu sekarang merasa berada dalam trap, merasa berada dalam penjara yang ya ilustrasinya seperti itu. Kamu gak tahu hubunganku ini mau dibawa kemana, atau apa yang harus aku lakuin sekarang. Dan kamu disibukkan dengan kehidupan kamu, karir kamu, atau sekolah kamu. Dan di sini ada angka 82. Angka 8 itu adalah infinite, dan aku melihat ya memang cocok banget untuk pesan dari soulmate kamu, karena kalian memang infinite. Dan aku lihat bahkan kalian sebenarnya sudah bertemu berkali-kali di kehidupan sebelumnya kalau kamu percaya dengan past life. Oke, kita akan ambil lagi dari tarot. King of Wands. Teman-teman, kalian lihat gak sini? Banyak sekali wands. Ada 4 wands. Wands itu adalah berhubungan dengan praktek sebenarnya, seperti itu teman-teman. Jadi kalian diminta untuk melakukan apa yang harus
kalian lakukan. Dan di sini akhirnya King of Wands muncul. Jadi aku lihat di ya mungkin habis dapat konfirmasi dari bacaan ini, atau mungkin aku nggak tahu kapan kalian akan memutuskan untuk tidak mau lagi nyuekin toxic relationship ini gitu. Kalian akan tahu oke, kemana aku harus pergi, dan kalian nggak ada lagi isu secara finansial, nggak ada lagi isu secara karir seperti itu. Kemudian King of Pentacles, ya, dan kalian akan gini, aku dapat ilustrasinya, soulmate kamu menggambarkan bahwa kamu sebelum berpacaran sama laki-laki atau perempuan ini, kamu punya banyak sekali tabungan. Tapi setelah kamu pacaran sama dia, tiba-tiba ludes seperti itu. Mungkin ini beberapa case ya, nggak semuanya. Dan di sini King of Pentacles, setelah kamu melewati semua ini, setelah kamu memutuskan bahwa oke, kalau hubungan ini hanya membawa kesialan gitu. Sebenarnya kesialan ini aku kasih tanda kutip ya teman-teman. Ya, kesialan ini aku kasih tanda kutip karena semuanya tuh emang pembelajaran yang harus kamu lakukan gitu, kamu harus jalani, karena itu memang kontrak jiwa kamu sebelum kamu datang ke bumi ini untuk mengalami hal-hal ini seperti itu. Dan di sini kalau kalian lihat King of Pentacles tuh kayak akhirnya uangku kembali. Aku nggak bilang kalian di sini untuk menjadi orang materialistis, no teman-teman. Tapi soulmate kamu berpesan bahwa suka apa enggak, memang kita butuh uang untuk hidup di bumi ini. Jadi kalian itu adalah soul, jiwa yang sudah berapa kali datang ke bumi ini, dan kalian paham bahwa untuk hidup di bumi ini kalian perlu uang, perlu perlu cuan, perlu materi gitu, dan kalian tahu itu dan kalian paham itu. Dan soulmate kamu mengatakan bahwa jangan konyol gitu, oke, memang kita perlu berkorban, tapi kita harus tahu siapa yang kita berikan pengorbanan gitu loh. Jadi sebenarnya kayak soulmate kamu tuh agak gemes karena di sini aku lihat beberapa orang memang sudah bertahun-tahun dengan hubungan toksik ini, dan kalian kayak maju mundur untuk memutuskan sesuatu, dan soulmate kamu ya datang ke bacaan ini, dan memang kamu memang harus dengar ini saat ini gitu, dan kamu harus berterima kasih dengan soulmate kamu. Kalau kalian tidak tahu cara berkoneksi atau terkoneksi dengan soulmate kamu atau dengan ya dunia spiritual, spirit guide, guardian angel kamu, meditasi, atau kalau kamu belum familiar dengan meditasi, berintensi kayak gini. Aku sebelum tidur, aku nanti di mimpi mau ketemu sama jodohku seperti itu. Dan mungkin gak langsung, tapi kalau kamu terus minta, kamu akan terkoneksi sama dia. Karena setiap kamu memikirkan seseorang, atau setiap kamu memikirkan jodoh kamu atau spirit guide kamu gitu, dan kamu pengen terkoneksi sama mereka, universe, Tuhan pasti akan membukakan jalan teman-teman. Kemudian Ace of Swords ya. Dan akhirnya kalian bertemu dengan jodoh ini, dengan jodoh yang sekarang memberikan pesan ini. Karena aku lihat bahwa ini nggak terlalu lama sebenarnya kamu ketemu jodoh kamu ini. Karena saat dia kayak gini kan alam bawah sadar teman-teman.
kayak kamu dengerin pesan ini, itu adalah apa ya, seperti kayak gini, jodoh kamu dan kamu sudah menemukan benang merah atau sudah menemukan jalan untuk kalian bertemu di tengah-tengah. Dan ini salah satu konfirmasinya bahwa kamu mendengarkan bacaan ini, teman-teman. Oke teman-teman, aku pikir itu cukup. Semoga video ini membantu kalian untuk menghadapi apapun yang harus kalian putuskan. Aku kirimkan energi kasih untuk kalian semua. Bye bye.